sadar dong, Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbak Rianti yang sabar ya. Sepertinya Ibu Mbak Rianti masih shock. Rianti, kasihan nyokap lo. Bu, ibu sadar. Rianti, Iya, Bu. Ya, Rianti. kamu benar Rianti? Anak ibu. Iya, Bu. Ibu kenapa, Bu? Ibu tadi seperti memeluk kamu. Tapi akhirnya berubah. Jadi nenek bongkok. Mengerikan sekali, seram. Nenek bongkok. Itu seperti yang aku lihat. Sepertinya memang sosok jin itu yang mengganggu Mbak. Iya tadi kita sempat lihat, cuma sekarang jin itu udah pergi. Siapa yang ngelakuin ini sama aku? Siapa lagi Rianti? Ini tuh pasti semua gara-gara si Bian. Ini ulahnya dia. Cuma dia kan satu-satunya laki-laki yang pernah sakit hati sama kamu. Ya kan? Mas Bian. Ini yang namanya Bian. Iya bener. Cuma semoga belum pindah ya. Karena ini kan udah 10 tahun lalu, Re. Udah lama lah. 2008, sekarang udah 2018. Iya, Ndra. Dan kalaupun dia sudah berkeluarga, semoga keluarganya masih ada di rumah itu. Kamu ingat gak? Bian itu pernah ngomong sama kamu akan nyari dia terus di saat kamu butuh. Dan ternyata omongannya dia bener. Iya. Ya, apa ya maksud Bian? Kok dia tega ya sama aku? Aku harus nyari dia gitu. Ini benar-benar kelewatan. Aku nggak nyangka aja ya. Ada ya orang yang bener-bener dendam sama seseorang sampai ngelakuin hal ini. Tega banget. Ya memang kadang urusan hati orang gak ada yang pernah tahu. Maka itu kan kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk menjaga tutur kata kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Pak, saya sebagai ketua masjid mengucapkan banyak terima kasih Pak atas donatur Pak Bian. Alhamdulillah Pak, renovasi dan kebutuhan masjid kita sudah selesai. Alhamdulillah Pak. Saya ini bukan siapa-siapa kok Pak. Hanya hamba Allah. Oh iya Pak, nanti kita akan ada doa syukuran. Kita akan mengundang Bapak Kiai Abbas. Semoga Bapak bisa datang ya Pak ya. Ya, insya Allah Pak. Pak nanti kalau ada apa-apa, tolong kabari saya ya. Ya Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kiai, alhamdulillah. Sekarang semua warga ini sudah rajin ke masjid. Oh, subuh aja penuh. Luar biasa ya. Re, kita berhenti makan dulu kenapa sih? Hah? Lapar ini. Ya udah, habis makan kita sholat deh. Nah, boleh deh. Ayo makan dulu, cari tempat makan deh. Ayo sayang, kita udah sampai. Yeay, udah sampai. Kamu mau makan apa? Ayah, aku pengen makan kepiting. Oh iya dong, makan kepiting ya. Ntar di dalam ya. Kamu boleh makan apa aja kamu mau. Bisa ya? Mas Bian kayak begitu ya? Padahal dia orang baik loh.
Mereka sebut-sebut Bian. Itu kan nama aku. Siapa mereka ini? Orang kalau udah dendam, Dra, hatinya jadi nggak bersih. Akhirnya setan masuk dan dia akan melakukan apapun yang tanpa dia sadari itu akan merugikan banyak orang. Gue tahu dulu pasti Mas Bian pernah kecewa kan. Itulah makanya penting menjaga lisan. Karena kita nggak pernah tahu hati manusia kan. Kita ngomong sekali, bencinya sampai bertahun-tahun. Wajah pria itu kenapa sepintas mirip Mas Bian ya? Apa dia memang orangnya? Kita cari makan di tempat lain aja ya. Loh, kok pergi sih Mas? Kan kita baru nyampe. Aku dengar di sini makanan kurang enak ya. Ayo. Lu lihat siapa sih? Dra, itu Mas Bian, Dra. Dari mana lo? Mas, tunggu Mas. Kalian ini siapa? Ada urusan apa sama saya? Mas Bian kan? Bukan. Kalian salah orang. Saya Ryan, Mas. Dan ini teman saya, Andra. Ada yang perlu kami bicarakan sama Mas. Kamu mau ngomong apa sama saya? Saya tuh nggak kenal sama kalian berdua. Kalian salah orang. Mas, Itu siapa sih? dia Mas Bian, Dra. Saya yakin banget. Ya kalau benar, kalau salah. Emang lo tahu ciri-cirinya? Lah kalau bukan dia gimana? Udahlah, cepet kejar sebelum kita kehilangan jejaknya. Mas Bian, kamu kenapa sih Mas? Dan mereka tadi itu siapa? Kamu kenal? Pasti ada sesuatu. Sebenarnya kamu tuh punya masalah apa sih Mas? Enggak. Aku tuh nggak punya masalah apa-apa. Dan aku tuh nggak kenal sama mereka. Rianti? 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 Mas, Rianti? Kok kamu sebut nama itu sih, Mas? Mas, ada apa sebenarnya ini, Mas? Dan apa hubungannya sama Rianti? Ma, aku takut. Ada apa sama aku? Kenapa tadi aku kayak lihat Rianti? Enggak. Karena aku udah bilang sama kamu. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Rianti dan memang nggak ada masalah apa-apa kok. Mas Bian, Kalian lagi. Kalian mau apa? Hah? Kenapa kalian mengejar-ngejar saya? Ada masalah apa sama saya? Mas, sebenarnya kita nggak akan ngejar Mas kalau Mas nggak ketakutan seperti tadi. Kita cuma mau tanya soal teman kuliah Mas, Mbak Rianti. Memangnya ada masalah apa sama Rianti? Saya nggak tahu menahu urusan soal Rianti. Mas Bian orang yang kita cari selama ini, Mas. Mas tahu kan, Mas pasti ingat sekali dengan Mbak Rianti. Mungkin dulu Mas pernah dikecewakan sama Mbak Rianti. Dan sekarang Mas dendam, kemudian Mas balas dendam dengan Mbak Rianti. Cuma nggak pakai ngirim segala, Mas. Karena itu mengganggu hidup Mbak Rianti sampai sekarang. Kamu jangan bicara sembarangan ya. Kamu udah gila. Mas nggak kasihan sama Mbak Rianti. Mbak Rianti sekarang hidupnya terganggu, Mas. Terganggu sama jin yang Mas kirim selama ini. Masa Mas tega sih? Udah bertahun-tahun loh. Jaga mulut kamu ya. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Jangan asal jeplak kamu. Ayo, pergi dari sini. Dan Rey, dia pergi, Rey. Karena dia salah. Iya, Ndra. Tapi nggak apa. Yang penting kita udah dapat alamat rumahnya. Ntar kita balik lagi lah.
Kasian. Pasti mereka lapar deh. Astagfirullahaladzim. Ini pasti ada yang mau gangguin. Siapa kamu? Keluar! Aku tidak takut. Allahu Akbar! Ini saya, Mbak Vivi, temennya Mbak Rianti. Maaf Mbak, maaf. Saya kira tadi Mbak yang ganggu saya. Maksud kamu diganggu jin lagi gitu? Iya Mbak. Di rumah ini hawanya masih panas. Sepertinya dia belum benar-benar pergi. Ini pasti ulahnya Bian. Keterlaluan banget ya tuh orang. Semoga aja Ryan dan Andra bisa segera menemukan Mas Bian ya Mbak. Supaya nggak ada lagi jin yang bisa mengganggu Mbak Rianti. Semoga Bian bisa memaafkan semua kesalahannya Mbak Rianti. Ya, tapi Mbak rasa mereka akan sulit nemuin Bian. Mas, aku tuh yakin ini semua pasti ada apa-apanya. Kamu tuh gak jujur sama aku, Mas. Aku itu harus jelasin apa lagi sih ke kamu? Kamu kan lihat sendiri tadi. Orang-orang itu nuduh aku yang enggak. Ya otomatis aku ngelawan mereka dong. Coba kamu pikir. Bisa aja mereka itu orang jahat yang pura-pura kenal sama aku. Terus mau ngerampok kita. Ya Allah, Mas. Kenapa bisa jadi begini sih, Mas? Ya udah. Kamu tenang dulu ya. Aku mau sholat dulu, mau ke masjid. Aku mohon sama Allah. Semoga kita dilindungi dari orang-orang yang jahat. Ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan hasad atau dengki, bahkan di dalam bahasa Sunda sering disebut perbuatan syirik. Itu di mana perasaan yang ada pada diri seseorang, dia tidak senang kalau melihat kemajuan orang lain di dalam kehidupannya. Dia tidak suka kalau melihat orang sukses hidupnya, apalagi melebihi dirinya. Sifat ini sifat yang sangat tidak terpuji dan sangat dibenci oleh Allah. Orang-orang yang mempunyai rasa hasad di dalam dirinya, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak tenteram, selalu merasa tersiksa kalau melihat kemajuan orang lain. Bahkan dia merasa sakit dan berpikir kadang-kadang dia berbuat bagaimana cara untuk menjatuhkan orang lain. Tot, menyimak apa yang saya sampaikan. Sangat menyimak Pak Kiai. Apa itu? Jadi sebelum kita makan, saudara-saudara, ya, kita harus baca doa. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina ajabana. Amin. Silahkan makan dulu. Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Kalau begitu saya pamit dulu. Ambil ilmunya dan diamalkan ya. Waalaikumsalam. Barakallah. Udah, kita sholat dulu yuk. Siapa tahu setelah sholat kita dapat petunjuk. Ya udah deh, kita sholat dulu. Yuk. Pak Kiai, ini donatur yang tempo hari saya ceritakan kepada Pak Kiai Abbas. Namanya Pak Bian. Alhamdulillah Pak Bian. Mudah-mudahan amal soleh Pak Bian dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Amin. Insya Allah akan Allah membalasnya dengan yang berlipat ganda. Amin. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih Pak Kiai. Saya sangat senang mendengar tausiah Pak Kiai. Pak Bian, mohon maaf. Saya merasakan dan seolah-olah melihat ada sesuatu aura buruk yang menyelinap di tubuh Pak Bian.
aura negatif, Pak Kiai. Maksud Pak Kiai apa? Untuk itu, kalau Pak Bian tidak berkeberatan, tidak enak kita bicara di sini. Pak Bian ditunggu di tempat saya.